I wish I had stayed in touch with my friends. Ya ini juga gue merasa ini penting banget karena ya again kita makhluk sosial ya. Dan ini gue merasakan juga sih shiftingnya Bay. Dari kita zaman SMP gitu ya, yang kemana-mana gerombongan, grup terus lama-lama sekarang udah kerja, ada yang udah punya anak, udah punya keluarga gitu. Memang itu lambat laun jadi hal yang kayak lu nggak sadar tiba-tiba lu kehilangan sih. Karena ya semakin lu tua sebenarnya kan teman lu juga semakin closest friends lu semakin sedikit ya. Cuma kadang-kadang kita juga karena kesibukan sendiri, even this closest friends kita nggak keep in touch gitu. Jadi ya kadang-kadang itu juga jadi pelajaran buat gue sih. Karena kadang-kadang gue juga lupa gitu, kayak ngecek cuma saying how are you, kayak sekarang lagi ngapain kayak gitu juga. Itu gue suka lupa juga sih kalau udah sibuk. Jadi mungkin itu jadi reminder gue lagi kayak ya sebulan sekali mungkin ngajakin ketemuan lah, ngobrol gitu atau gimana. Ya karena memang at the end semakin lu tua, orang-orang yang bakal di sekeliling lu ya teman-teman lu itu juga kan. Kalau enggak ya lu end up sendiri alone. Ya memang lu mati juga sendiri sih, cuma iya. at least sampai ke momen itu ya lu tetap punya orang-orang yang bisa lu rely on atau lu bisa share something with gitu. Gue struggle dengan poin ini, Vin. Gue struggle dengan poin ini. Kenapa? Karena dulu gue adalah tipe orang. Dulu gue punya insecurity sehingga gue sangat ingin masuk ke specific circles. Lagi dancing gue pengen masuk ke circles ini. Waktu lagi SMA gue pengen ke circles anak basket. Pokoknya gue selalu pengen ke circles itu. Biar eksis. Ya kan? Dan yang gue sadarin adalah untuk melakukan hal tersebut, gue memberikan bagian dari gue. Gue harus ada di situ, gue harus ya untuk bisa eksis kan, gue selalu spend time di situ gitu. Dah. Post meditation, let's say, post mindfulness, ada satu fase di mana di diri gue, di mana gue ngerasa, di mana gue dengan sadar gue nentuin arah hidup gue seperti apa, dan gue percaya bahwa lingkungan gue akan berubah dengan sendirinya. Gue percayakan hal tersebut. Tapi ada momen di mana, wah ini kok nggak ada yang masuk ya sama gue gitu ya. Jadi pun gue mau keep in contact, guanya tuh juga ngerasa tuh, wah ini nggak ada yang ngertiin gue, nggak ada yang gimana gitu, apakah gue beneran sendiri gitu, apa gue aneh sendiri gitu orang. And then start the comparing. Oh mungkin ini karena orang-orang semuanya udah berkeluarga, mereka nggak ada. Mungkin maybe this is what adulthood feels like, maybe all of those things. Udah, berarti dari yang tadinya gue memberikan terus gue jadi tidak memberikan sama sekali dan gue merasa sendiri. Dan sekarang ini, state sekarang ini adalah gue bisa counting those closest friends, let's say with one hand, two hands, let's say. Dan reminder untuk cek mereka itu gue masukin otomatis gue masukin ke kalender karena gue tend to lupa. Tapi gue tahu bahwa ini adalah orang, it's super nice. Gimana cara ngeceknya di gue gitu ya? Wedding gue, siapa sih yang mau lo undang? Udah nggak usah mikir banyak-banyak. And then those are those people that are like my closest friends. Because gue punya mimpi, gue pengennya tuh wedding tuh yang super close aja gitu ya, super close. So that was like my way how to write the list of like people that I do really care about and I'm grateful for and all of those things. Ya itu juga kadang suka dimiskonsepsi juga sih, baik. Kesannya tuh hangout itu tuh ya udah harus super rame gitu dengan siapapun teman, maksudnya siapa aja gitu loh. Tapi ya kayak lu bilang, gue juga ada kok di fase itu dimana kayak gue nggak gitu enjoy misalnya kumpul sama orang ini karena terlalu banyak basa-basinya gitu loh.
Jadi mungkin gue udah nggak di fase itu lagi kali ya. Jadi sekarang tuh kalau ngobrol lebih pengennya yang kayak gini lah, kayak gini lah. Cuma kan buat orang kebanyakan mungkin kayak aduh yang isi aja lah, ngomongin apa kayak ngomongin artis kayak apa kayak gitu kan. Jadi tapi ya kayaknya masih banyak juga yang kejebak di mana ya udah gue pokoknya harus punya teman segini banyak, sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi terkesan gue itu ini gitu kan. ya friendly or apalah gitu. Kesannya temannya banyak, tapi sebenarnya yang dicari bukan kuantitasnya tapi ya kualitasnya itu tadi. Quality of the relationships. Yes, agree. Ya kan? Lu cuma 1, 2, 3 teman, tapi kalau bisa benar-benar tahu diri lu siapa, perjalanan lu kayak gimana, itu lebih meaningful sih. Yes. Jadi ya itu sih. Agree. Itu gue ada kok di fase itu, Bay. Iya. Kayak gue merasa aduh malas lah ngumpul-ngumpul gitu. Iya. Gue malah merasa lebih enak sendiri lah. Iya. Dan dari situ juga di versi gue ya. Dari situ tuh gue tuh yang muncul tuh sedih dan takut. Sedih karena if there are like ada orang yang menurut gue tuh close gitu ya. Ya kita nggak bisa ketemuan karena geografis jauh. Satu sedihnya gitu. Dan kedua takut, gue tuh takutnya tuh gue yang salah gitu loh. Gue tuh takutnya tuh ada sesuatu di gue yang maybe I should have just talk about all of those gossips. Ngerti kalau mungkin gue, tapi setelah kalimat itu muncul di kepala gue langsung nangkep diri gue, enggak bro, bre, lu ngomongin tentang politik gitu misalnya gitu ya. Kalau lu ada impact nyata yang bisa lu berikan, lu suggest atau lu lakukan sesuatu gitu ya, be my guest. If that's your interest, be my guest. Tapi kalau lu ngomongin politik hanya untuk komplain dan menjustifikasi keadaan lu yang suffered dan nggak nyaman, nggak cengli, bre, ngapain lu ngabisin waktu di situ gitu, dalam arti gue gitu ya. Mendingan either lu mikir yang enak-enak aja atau lu melakukan sesuatu gitu loh. Tapi kalau cuma ngemeng-ngemeng doang mah kayak ngomong no time gitu kayak kopong banget gitu loh, aduh gitu. Again, gue aware, gue di sini bukan gue bilang bahwa gue itu adalah ada di posisi yang lebih tinggi dari orang lain, bukan. Tapi ini adalah conscious decision gue di mana yang namanya memilah-milah lingkungan itu tuh bukannya kita sombong memilah-milah, itu kita ngejagain diri kita sendiri. Karena kalau terlalu banyak orang yang masuk yang nggak menghargai tanaman lu, karena nggak lu pagarin, bunga-bunga lu rusak. Tapi kalau ada orang yang care sama bunga-bunga lu di rumah lu, ya dia juga akan hati-hati. Bahkan kalau lu lagi sibuk, mereka bakal bantu nyiramin. Nggak semua orang punya interest akan hal itu. And that's alright. Ya balik lagi semua sebenarnya mengenal diri lu sendiri aja. Lu tuh lebih suka kayak ngobrolin apa, ngobrol sama siapa itu. Kadang ada loh orang-orang yang kayak iya, terus habis pulang capek banget ya nanti terkuras. Padahal yang terkurasnya bukan sama hal yang dia suka omongin gitu loh, bukan sama temen yang dia suka juga ya. Kesentensi ini ya, gitu. Apa namanya, lu melakukan sesuatu atau mengeluarkan uang yang lu nggak punya untuk menyenangkan orang yang bahkan lu nggak suka. Iya. Iya, itu ya human. Oke, regret terakhir. I wish that I had let myself be happier. Wah, ini dalam sih. Tapi ini satu hal yang gimana ya? Kata-kata happy itu kadang-kadang juga buat gua agak kopong. Iya, soalnya nggak ya benar kali ya kopong ya. Kayak cuma di surface level nggak sih? Jadi kayak lu makan enak lu happy, lu bisa tidur lama lu happy. Jadi happy itu maksudnya apa gitu artinya kan. Mungkin ini lebih dalam dari sekedar happy ya. Mungkin ini bisa relate ke yang pertama sih. Dengan lu menjalani hidup sesuai dengan yang lu inginkan. Bukan konten kali ya. Lebih tepatnya. Dan bisa peaceful menjalani. Peaceful, inner peace ya. Gue juga sering dengerin Eckhart Tolle kan, dia juga bilang kayak
ya apa sih happy gitu, dia juga mempertanyakan kan, makanya dia juga lebih suka pakai kata peace. Karena ya itu tadi, lo happy tuh kayak kesannya cuma short term gitu loh, harus ada short of dopamine gitu ya. Iya, jadi kayak spike itu udah flat. Cuma kalau peaceful, ya udah apa yang terjadi lo tetap ini zen gitu loh. Ya, ada apa, ada badai, ada apa ya zen gitu. Jadi ya itu, tapi gue tetap sesuatu hal yang gue juga struggle gitu sih. Apalagi kalau kita punya banyak insecurities gitu kan. Dan sebenarnya belajar mindfulness pun itu akhirnya juga membuat gue kayak bukan sedih sih, kayak jadi insecurities tuh kayak di depan mata gue semua gitu loh. Jadi gue realize semua ada ini loh gitu. Jadi kayak satu-satu mesti gue manage gitu. Sedangkan kalau sebelumnya kan kayak ya udah jalan aja, tapi di dalam diri kayak kosong. Ignoran kan sebelumnya kan. Makanya kan orang ada katakan ignoran is bliss kan. Which I like, that is such a stupid sentence. Ignorance is bliss unless you die from it. Karena lo ignoran gitu kan. Gua setuju juga bahwa happiness tuh gimana ya? Kalau yang dimaksud dengan happiness itu adalah shot of dopamine, orang-orang ini bisa, including gua gitu ya, bisa make ini tuh menjadi alasan gitu. Kayak misalkan gua makan apapun yang gua mau, even though dari segi nutrisi misalnya nggak baik gitu ya, terlalu banyak of something is never good. But then I'm using it, I'm letting myself to be happy. For example, I'm doing A, B, C, D, E yang tidak mengenakan untuk orang lain, I'm letting myself be happy. Jadi orang-orang termasuk saya yang menyalahgunakan kalimat ini juga banyak. Oke, berarti kalau gitu apa ya pengertian yang mungkin bisa diambil dari sentence, semoga saya bisa memperbolehkan saya untuk happy. Case gue ya, kerja. Gue choose untuk kerja, untuk melakukan apa yang gue lakukan. Terkadang ada hari yang gue dalam 4 jam fokus, itu udah selesai kerjaan. Tapi gue gak bisa memperbolehkan diri gue untuk, bye, udah nih gitu. Nggak, gue harus stresnya at least tuh 8 jam. Based on my old belief system that working means 8 hours, and then now that you chose some type of actions, and then you only have to work for this much, and then you can do whatever you want after. Untuk memperbolehkan diri gue menikmati itu challenge. Contoh kedua, duit. Gue kerja keras, nabung, untuk memperbolehkan diri gue menggunakan tabungan gue dari hasil kerja keringat gue. Itu adalah salah satu act of self-love yang paling sadar yang gue lakukan. Dan gue kaget. Bre, coba lu lihat deh kalimatnya. Lu memperbolehkan diri lu pakai duit. Bukan lu gak punya duit lo. Lu punya duitnya. Tapi lu harus belajar memperbolehkan diri lu pakai duit ini. Berarti sebelumnya gue dong yang, ya balik lagi ke, ini gue yang nyiapin mouse strapnya, gue yang jalan, gue yang aduk juga gitu, tapi gue sendiri gitu loh. Yang ketiga, contoh yang paling dalam in my version is relate just like you said ke yang pertama, bahwa I chose a path consciously with the intention gue pengen bikin hidup yang lebih align, yang nantinya sebagai byproduct adalah that sense of contentment or inner peace of purpose, happiness in this case. Gua memperbolehkan diri gua untuk menjalani ini dengan segala ups and downs-nya, dengan segala masukan dari luar, dengan segala ketidakpastian di masa depan. Kurung buka, gak ada yang pasti di masa depan. Kurung tutup. Itu adalah bentuk gua memperbolehkan gua untuk bahagia. Taking the sentence back again, bahwa kita ngomongin, atau sentence-nya adalah I wish
I allow myself to be happy. Hmm. So I believe banyak nih challenges-nya atau banyak pintunya yang bisa memberikan seseorang that sense of inner peace, that sense of purpose, that sense of contentment. Back again, jalan lu yang mana, cuma lu yang bisa cari tahu. Dan lu, gue ngomongnya ekstrem, lu harus tahu itu. Kalau enggak, semuanya akan terjadi by accident. No. It's better to bet on yourself. Try to make everything as designed as possible. Yeah. Gue tuh demen banget sama Eckhart Tolle karena dia yang menyelamatkan gue dari suffering ini. Dan menurut gue kalau kita bisa 100% berada di present moment, kalau buat case gue itu adalah dimana gue paling peaceful. Karena ketika lu bisa ada di present moment, kayak saat ini gue enjoy ngobrol sama lu, gue bisa lihat juga tuh di depan ada hijau-hijau, kayak gitu, benar-benar gue absorb ini semuanya. Itu tuh udah kayak highest satisfaction gitu loh. Dan ya rasanya peaceful karena di saat itu ketika lu bisa present, gak ada tuh kayak omongan, wah lu misalnya kerja loh sekarang, lihat tuh teman tetangga seberang tuh punya mobil lebih bagus tuh, kayak gitu. Nggak ada loh yang kayak gitu-gitu, karena pas di present moment ya lu cuma berusaha untuk absorb apa yang ada di sekeliling lu gitu. Itu menurut gua gold banget sih, makanya itu kayak key yang membawa gua keluar dari suffering gua waktu itu. Ketemu saya Eckhart Tolle, baca bukunya Eckhart Tolle The Power of Now, itu benar-benar mind blowing banget sih. Jadi sekarang sih gue berusaha untuk sebisa mungkin selalu berada di present moment, which nggak gampang. Karena kadang-kadang juga banyak banget distraction. Dan comparison itu sebenarnya adalah salah satu insecurity yang gue juga sampai sekarang masih kayak bukan mencoba untuk melawan, tapi kayak manage mungkin ya. Jadi realize dan bahwa tahu gue juga nggak harus compare diri gue ke orang lain. Karena di Indo kan sering kali kalau nonton TV juga semuanya isinya comparison gitu. Every single thing. Iya. Kalau lu lihat acara TV kan, oh dia punya rumah lebih gede, kesannya tuh kita harus jadi orang lain gitu loh. Jadi itu satu hal yang mungkin karena udah terlalu dalam gua serap dari kecil, jadi itu juga sesuatu hal yang gua mesti manage gitu sekarang. Tapi ya itu balik lagi ketika gua berada di present moment, gue juga realize itu nggak ada loh pemikiran kayak gitu. Sama itu sekali. cuma gue yang buat aja, or itu lagi datang pemikiran itu dan gue lagi nggak ada di present moment itu, dan gue jadi kayak ke-trigger, oh iya ya, gue mesti lebih sukses dari ini orang nih, kayak gitu loh. Jadi frame-nya soalnya kadang-kadang tuh karena sosialnya gitu ya, di saat kita berada di at that point of peacefulness dan kita tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan masa lalu gitu ya, frame-nya tuh kadang-kadang tuh di frame kayak gini. Oh iya, itu lo lagi lupa aja akan hal-hal yang seharusnya lo pikirin. Ngerti nggak? Iya, jadi iya. seakan-akan tersiksa itu tuh adalah sebuah default dan sebuah keharusan. Jadi lo nemuin peacefulness, itu bahkan menjadi sesuatu yang wait. Kayaknya ada nih, lo mikirin buat makan nanti malam atau buat makan besok, lo harus mikirin gimana cara bisnis lo naik, lo harus mikirin gimana cara lo menyenangkan A, B, C, D, dan E. Balik lagi, ini makanya, ini that relationship between us and ourselves, kita harus jaga itu banget. Ngomongin tentang TV, apa yang dimasuk gitu ya. Nggak jarang gue melihat orang terdekat gue yang lagi nonton TV dan dalam tanda kutip makan akan apa yang TV itu berikan gitu ya, apakah rasa takut atau rasa ketidakcukupan, seakan-akan bahwa that's where we have to be gitu ya. Dan gue mengamati mereka bereaksi akan tersebut. Muncul rasa sedih lagi, tapi bukan kasihan ya, bukan kasihan karena gue berada di atas gitu, tapi kasihan karena kemakannya itu gitu loh. Dan itu kadang-kadang bikin
gua ngejagain diri guanya tuh jadi lebih lemah karena gua udah jadi risiko gua untuk kemakannya juga atau ininya juga tuh jadi lebih tinggi gitu. Jadi balik lagi ke that relationship between us and ourselves. I think that is priority number one. And only then kita bisa bangun priority yang lain, which is the other people, like we already discussed bahwa kita juga makhluk sosial dan kita harus take care dengan lingkungan kita juga. Tapi siapa yang mau kita kasih masuk ke lingkungan kita itu ya tetap harus kita yang ini. Sebenarnya intinya sih ya dari semua ini ya 5 poin tadi, ketika lu udah bisa sadar gitu apa yang penting di hidup lu, apa yang ingin lu lakukan di hidup lu, gua rasa sih ya mungkin lu nggak punya 5 penyesalan ini sih. Karena ya udah clear gitu loh visinya apa gitu. Dan ya menurut gue regrets yang disebutkan di sini ya karena apa ya, clouded sama nggak ada clarity sekitar gitu ya. Jadi kayak mungkin tuntutan sosial tadi lu harus kerja, atau mungkin ya lu udah sibuk tapi lu juga nggak realize nih sibuknya buat apa kayak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ketika lu udah bisa tahu dengan jelas diri lu siapa, apa yang lu mau, itu udah path yang golden banget gitu. Itu udah kayaknya menurut gue itu udah titik tertingginya manusia tuh itu, kalau ketika dia sudah tahu dirinya itu dia siapa dan apa yang mau damai jadinya. Iya, jadinya udah ya udah gue dengan begini apa adanya ya udah gue udah peaceful aja. Tambahan gue di situ adalah, if I may, in my personal experience, it's not a one and done thing. Jadi kita melihat diri kita pun gitu ya di dalam proses ini bukan one and done dalam artian oke, goalnya adalah gue punya satu sentence bahwa Bayu itu siapa, bukan itu. Tapi mengingatkan diri kita lagi dan lagi dan lagi nilai-nilai apa aja sebenarnya yang kita anggap sebagai penting di dalam hidup kita. Personal ya. Dan kita gunakan itu sebagai kompas. Kalau nilai-nilainya adalah ini, berarti action-action apa aja yang harus gue lakukan. Ya kan? Itu terus dilakukan secara sadar sampai at one point niscaya itu akan terprogram dan menjadi program default kita bahwa kita melihat ngomongin attitude of gratitude. Jadi yang pertama adalah bahwa itu bukan one and done process, dan yang kedua adalah lu memperbolehkan diri lu juga untuk berubah. Karena kan again ya, fase kita sebagai hidup kita juga berkembang, kita ketemu SMP sama kita sekarang kan udah bedanya kan langit dan bumi ya. Mana yang langit mana yang bumi gue nggak tahu ya. Tapi udah beda jauh gitu loh. Sehingga lu melihat diri lu sendiri dan lu mengupgrade program-program belief systems lu yang lu punyain. Mungkin the way you are looking at life right now will be different in the next 2 years, in the next 5 years, in the next 10 years. But doing that process again and again and again, lu introspeksi diri gitu ya. Introspeksi diri tuh gue tuh selalu dulu tuh punya rasa begitu ada kata introspeksi itu seakan-akan ada sesuatu yang salah dengan gue gitu. Ngerti gak lo? Jadi lu ke pojok, lu ngadep tembok, kalau bisa angkat satu kaki, jewer kuping gini, lalu introspeksi deh. Padahal nggak gitu loh. Introspeksi itu juga lu menemukan hal-hal apa aja yang udah lu lakukan di dalam hidup lu, sehingga lu bisa tepuk-tepuk pundak lu sendiri. Atau bahkan kalau lu jabarin, nggak ada hal yang baik gitu ya yang udah gue lakukan. But did you give your best? That was my best. Does that mean that you gave your best? Yeah. Well, that's something. Yeah. Menurut gue juga jangan takut gagal sih. Menurut gue ya kita sebisa mungkin memilih apa yang ingin kita lakukan gitu. Cuma bukan berarti ini kayak jangan tutup mata aja gitu loh. Tetap lu harus thoughtful dengan apa yang lu lakukan gitu. Kalau misalnya lu tiba-tiba ganti jalur kayak yang lu lakukan gitu ya, dari lu kerja 9 to 5 sekarang lu kerja from anywhere gitu kan, dengan hal yang lu suka. Kalau misalnya orang mau melakukan itu ya mereka harus ada planning juga, harus thoughtful gitu. Dan menurut yang gua lihat orang-orang tuh suka takutnya gagal gitu loh, Bay. Padahal ya udah, gagal ya nggak apa-apa, lu udah coba sesuatu yang tadi pengen banget lu lakuin gitu loh. Jangan sampai akhirnya lu menyesal di akhir nggak lu lakuin gitu. Benar. Jadi ya udah, gagal ya nggak apa-apa gitu. Itu part of
life experience gitu kan. Yes. Bukan artinya lu gagal terus lu manusia yang nilainya lebih kurang gitu Iya. kan. Jadi itu sih yang kadang-kadang gue sering banget ngeliat orang-orang yang komplain gitu ya, pengen rubah haluan tapi ya takut gagal. Ya maksudnya kita aja lah, kita bangun asa diri. Ya kalau dilihat dari orang yang awam gitu ya, mungkin ya kita apalah channel apa sih gitu, nggak berkembang atau apa kayak gitu. Ya, cuma ini kan bentuk self satisfaction ya, kita sharing sesuatu hal yang kita suka, sesuatu hal yang menurut kita bisa hopefully membantu orang lain. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak dilihat gitu. Jadi masih banyak orang melihat tuh dari segi materi. Surface-nya doang. Iya, jadi ya itulah dari segi materi, nominal, dan hal-hal kayak kepuasan diri kayak gitu kan jarang banget dibahas gitu. Jadi maka orang merasa aneh gitu kalau misalkan harus mengejar pursue hal seperti itu gitu. Bajunya terlalu banyak, kita tuh ngelihat bajunya gitu loh. Nggak jarang loh teman-teman gue yang tadinya di Jerman gitu ya, kuliahnya cakep-cakep gitu ya, cakep-cakep dalam artian cakep di mata akademis engineering gitu-gitu, pulang terus ke desa ngurusin sawah dan punya sapi. Kalimat tersebut tuh di frame-nya tuh kayak ini orang nih gagal gitu. Gua ngasih argumen, who knows? What if that is exactly what that person wants to do? Iya. What if dia berjuang sekian lama di Jerman dan menyadari bahwa wah anjing nih Jerman nggak oke nih gitu. Gua lebih suka di kampung gua gitu. Dan dia pulang dan mengikuti dirinya. Who are we to judge? Dan siapa kita yang melabeli itu bahwa menjadi itu adalah sebuah kegagalan? Iya. Berarti kan gagal di mata kita kan? Berarti itu tidak mencerminkan apa-apa tentang orang ini, tapi itu mencerminkan semuanya tentang diri kita yang ngejudge. Gue pun dulu juga gitu. Gue tuh lu balik ke Indo itu gue sedih loh. Gue sedih. Aduh nih ngapain sih nih bocah anjing baju ke Indo, ayolah kesini aja, Eropa cakep kok. Itu cuma karena kota lu. Gue dari dulu ngomong kan, itu mah kota lu aja yang cupu gitu kan. Masih banyak kota di Eropa yang cakep-cakep gitu kan. Tapi semakin kesini juga, I mean like you were enjoying it with all the ups and downs, you know, like you will have your reasons and everything. So, who am I to judge? Just because I'm enjoying Europe, does not mean you have to enjoy it the way I do. Does that mean, it doesn't mean that just because I'm staying in Europe because I have things to pursue over there, berarti lu juga harus punya those things as well. Enggak. Berarti yang penting apa? Yang penting gua tahu apa yang gua mau, lo tahu apa yang lo mau, yuk kita support satu sama lain, gimana kita bisa membantu satu sama lain supaya kita bisa jalan di jalan kita. So that's the thing, it's never about quitting the job, it's never about lo balik ke Indo atau enggak, it's never about lo ke kampung beli sapi atau enggak, itu nggak pernah tentang itu sebenarnya. Ngingetin satu sama lain bahwa bye, jangan comparing gitu. Itu comparison sih itu emang. Yang namanya theft of joy itu beneran ya. Yang namanya comparison is the theft of joy ya. Dia bilang gitu ya. Mencuri ini kebahagiaan. Ya, itu emang kayaknya udah mendarah daging gitu di negara ini. Iya. Atau mungkin juga orang lain juga gitu ya. Makanya balik lagi lah. Mungkin buat reminder buat kita berdua juga ya. Bahwa ya dengan kita ngobrol kayak gini tuh ya kita ngingetin satu sama lain lagi. Semoga teman-teman yang lain juga ada, oh ya benar ya gini, nggak harus ngikutin kanan kiri. Ini kita dilihat dari segi kronologi ini kita habis lebaran, mungkin teman-teman yang habis kena pertanyaan kapan merit ini itu udah santai aja bro sis, lu I know stay on your lane, stay on your lane gitu, dan gue yakin kok gitu bahwa bisa gitu loh, bisa. Nah, mungkin pengingat juga teman-teman bahwa kita ini akan mati loh. Kita ini akan mati. Kita ini udah definite pasti akan mati loh. Jadi ya itu satu hal yang sebenarnya powerful banget kalau lu tahu gitu loh lu bakal mati. Cuma orang-orang mungkin merasa wah gue bakal hidup sampai 150 tahun dan tar aja ngelakuin itu tar aja lah. Ada 2 konten yang bikin gue mengubah point of view sini ya. Yang pertama ini kita di sini. Kalau kita lihat Google Maps, ini lu zoom out, lu kelihatan Jakarta, kelihatan Indonesia, kelihatan bumi kelihatan lagi, terus kelihatan galaksi, terus ada konten meme gitu kan, terus ada tanda panahnya, you're here.
complaining about traffic. Itu yang pertama. Yang kedua, probably, ini si Hormozi yang bilang, probably lu hari ini belum mikirin Queen of England yang meninggal. Padahal achievement dia itu, achievement dan segala halnya ya, dia tuh yang gede banget gitu loh. Tapi beberapa tahun setelahnya, atau beberapa saat setelahnya, lu udah gak mikirin itu orang lagi gitu. Jadi menurut lu, kalau lu meninggal tuh orang mikirin lu. Makanya kalau kata saat guru, lu tuh cuma kayak pop out window di komputer lu, muncul terus hilang. Itu gila sih, itu emang setuju gue, reminder itu gitu ya, yang memperbolehkan kita bahwa nothing matters. Do you. Do you. Yeah. Alright, teman-teman. Itu podcast kita hari ini. Seneng banget, gue juga seneng banget sih bisa satu frame. Pertama kalinya sejak kita bangun Asa Diri. Semoga teman-teman juga dapat sedikit pemikiran mungkin atau ide untuk jadi proses refleksi diri juga. Dan again, kita cuma mau bilang bahwa mindfulness tuh udah jadi satu hal yang besar banget sih di hidup kita dan merubah kita juga, hopefully menjadi orang yang lebih baik dan lebih present lagi. Dan kalau teman-teman mau kenal lebih soal mindfulness, bisa juga lihat video-video kita sebelumnya. Kita juga ada satu video yang khusus membahas soal mindfulness, atau ya bisa cari info di luar sana soal mindfulness dan mempraktekannya. Hopefully itu juga bisa jadi beneficial buat teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya, dan mungkin tidak satu frame kembali. Bakal lama sampai kita satu frame lagi. Bakal lama. Oke, have a nice day everyone. Bye-bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.